Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan hidup dan akhirat. Diberi kesempatan menjadikan dengan orang-orang yang baik. Salam dan salam pula tanpa kita mendatang kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta menjalankan syafaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada kesempatan ini. Dan terima kasih pula saya diberi kesempatan untuk sama-sama belajar ya, berbagi. Kita sama-sama belajar di sini tentang budaya positif. Sebelumnya kita senam dulu ya, senam otak dulu ya. Sambil nyanyi. Besok pagi dengan senyum manis, semua nyanyi. Teriakan harimu ke dalam semangat sekolah. Tangan dua, yang sambut pagi dengan langkah pasti. Siapkan dirimu keluar sama ke dalam, ayo. Kelas, ayo kelas, ada. Jadi di sini kita sama-sama sharing karena saya yakin juga teman-teman yang di PNF ini sudah mendapat juga ya tentang budaya positif. Ada deh. Mungkin kalau saya baru PNF-nya baru di topik 3, mungkin ada yang sudah di topik 4, 5, 6. Ketika topik berapa? Sama. Oke, jadi ketika masuk melaksanakan PDP, saya sempat jadi berhenti dulu. Jadi fokusnya di PDP-nya. Oke, di sini ada perubahan paradigma, kegiatan tematik. Anda dan teman Anda, kita ini ya sebelah kanan A, sebelah kiri B. Kita praktekkan. Yang kanan itu menempalkan salah satu tangan. Juga yang sebelah kanan. Yang A semua menempatkan tangannya sekencang-kencangnya. Kemudian bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman Anda. Apa itu terserah? Apa itu anak? Apa itu impian Anda? Apa itu rumah tangga Anda? Apa itu anak-anak murid-murid Anda? Bayangkan saja. Apa itu emas? Ya, digenggam kencang. Kemudian yang kedua berusaha membukanya sekuat tenaga. Dengan cara apapun juga. Temannya yang sebelah kiri, yang menggenggam sebelah kanan, yang sebelah kiri berusaha membuka. Kira-kira dibuka apa enggak ya? Ayo, praktekkan ini. Yang sebelah kiri berusaha membuka, enggak? Temannya berusaha membuka. Ayo mas, genggam mas. Genggam sekencang-kencangnya, terus siapa? Anak yang bergerak, terus kita maju praktis. Ayo pak. Ayo pak. Yang menggenggam siapa lagi?
sebelah kiri yang menggenggam tangan, yang sebelah kanan bersama muka. Kira-kira ada yang berhasil nggak nih? Ayo, coba gantian. Temannya yang muka apa? Ayo. Ketika sama bola kita coba dibuka, ayo. Belum mau coba dibuka berdua yuk. Ini sama-sama dulu yuk. Oke. Sama-sama. Ayo sama Pak. Ayo, gampang Pak. Ayo Pak. Sama videonya. Pak Eko yang menggenggam atau yang membuka? Oke, 1, 10 ya, jangan sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ketinggalan ya. Oke, kita kasih upload. Oke, apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Anda membuka nggak? Iya, tadi tapi tangan terbuka ya, bukan semuanya ya. Apakah Anda tahu menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Mengapa Anda tidak membuka? Kenapa? Kenapa Pak Eko? Itu ya, privasi ya. Oke, yang ketiga dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Yang punya kendali ketika diri kita. Oke, 100 buat Pak Eko. Oke, nanti dikasih surprise ya ketika tadi misalnya dikasih surprise. Oke, nanti tak jaga ya Pak, kapan-kapan ya Pak. Jadi perubahan paradigmanya apa? Oke, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, ya, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Selama ini kita menganggap diri kita yang mengontrol murid. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kita sering melakukan atau tidak membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, paradigma itu yang harus kita ubah. Kita merasa di rumah sama anak-anak pun sama adik kita, kamu harus nurut. Itu namanya pemaksaan. Nah, nanti kita akan sampai ke kita harus apa? Kenapa paradigmanya harus diubah? Oke. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Kalau stimulus respon itu realita kebutuhan kita sama, kita menganggap sama. Padahal realita, kalau teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Jadi anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda. Jadi cara berpikir dari sudut yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya atau enggak? Jadi selama ini saya merasa saya sudah mengajar sesuai dengan minat anak. Anak senang.
Saya pikir-pikir ternyata anak belajar sesuai dengan minat saya. Saya suka nyanyi, anak tak ajak nyanyi. Saya suka dance, anak tak ajak dance. Berarti sesuai dengan minat gurunya sebenarnya. Oke, itu baru ternyata saya merasa saya sudah mengajar sesuai dengan minat dan bakat anak. Ternyata minat dan bakat saya itu. Kemudian kita berusaha memanfaatkan orang lain tentang dunia dari kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada perilaku buruk ya. Pasti dia punya tujuan. Kenapa dia melakukan kesalahan misalnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri saya atau mengontrol diri Anda. Kemudian kemasan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau berbagi cerita. Kita lanjutkan. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu dan bapak? Apa? Aturan yang harus ditaati. Apa bu? Disiplin bu, harus dipaksakan. Ya, enak nggak di anak itu sebenarnya kata-kata disiplin itu? Dan terpaksa gitu ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi tidak boleh memberi hukuman, tidak boleh memberi penghargaan. Makanya tidak boleh ada ranking, gitu ya. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Karena sesungguhnya disiplin itu adalah apa? Self disiplin itu ya, yaitu mewajibkan diri kita dengan segala-segalanya. Itu sama saja sebab ya, berarti disiplin merdeka itu sebenarnya disiplin terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, harus ada orang lain atau aturan. Jadi merdeka itu kita tuh mandiri gitu, bisa melakukan sesuatu, bisa tepat waktu, bisa mengerjakan tanpa tergantung dengan orang lain, tanpa mengganggu orang lain. Di sini ada disiplin itu sebenarnya artinya itu sebenarnya belajar, ya. Disiplin itu belajar. Di sini tidak masuk ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan atau laksanakan. Kira-kira nilai kebajikan itu apa saja ya? Apa saja Bu? Bu Rohana. Di sini makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Wilson, di mana terdapat pendidikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Kita berbuat jahat, anak-anak berbuat jahat kepada temannya pasti juga punya tujuan, supaya diperhatikan, seperti itu.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan ingin dicapai. Jadi profil pelajar Pancasila itu juga salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Perlu saya buka kenapa tidak ya? Karena sebenarnya ini materinya memang banyak. Saya coba dulu. Contoh nilai kebajikan ini nanti. Dulu. Sini materi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan diri kita bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan karena ada dorongan dari lingkungan, dari orang lain, atau ketemu dari rasa sakit, ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu berdasarkan apakah yang kita mau. Coba Pak Anam, kenapa kalau dari barang pakai helm ya? Kalau dari barang pakai helm, apa enggak? Kenapa? Biar apa Pak? Tahu. Kalau Adit ke sekolah pakai helm ya? Ya pernah. Oke. Kenapa Pak? Di sini. Kalau Pak Eko? Kenapa? Kalau sekolah pakai helm ya? Ya. Alat tujuannya untuk apa? Jadi kepala biar gak kehujanan. Kalau panas? Tidak pakai, biar gak kepanasan. Tapi kalau lagi parah? Wajib ya. Karena apa? Nah, menghindari ketidaknyamanan ya. Itu ya. Berarti tidak. Itu dari dorongan memakai helmnya dari luar. Kalau itu berarti eksternal ya, bukan dari dalam atau internal. Nah itu yang ingin kita terapkan kepada murid kita. Kira-kira selama ini kita sudah menerapkan dari eksternal atau yang memunculkan secara internal. Kira-kira apa Bu? Kedua-nya? Oke. Ya. Kalau oke nanti kita bisa sampai ke bagaimana caranya ke internal nanti. Oke, motivasi selanjutnya Dian Egosa dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi ya Pak ya, kalau kejeparan pakai helm. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa kira-kira? Kita melakukan yang mana nih? Kalau yang kedua contohnya apa ya? Apa Pak? Yang nomor 2 Pak? Kalau ikut apa ini Pak? Kalau ikut lomba mungkin. Kalau diiming-imingin semangat, kalau nggak ada iming-iming jadi males lagi misalnya. Apa itu? Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini mana yang paling baik yang seharusnya kita terapkan? Yang tadi, ya, menumbuhkan kesadaran sendiri dari anak ketika dia melakukan sesuatu itu karena memang dia harus melakukan itu untuk kebaikan dirinya, untuk dirinya, bukan nanti biar aku harus ranking 1 supaya mama sama bapak beli ini misalnya. Jadi juga tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ya,
untuk menjadikan anak-anak menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya dari dalam yang akan berdampak panjang dalam motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hubungan atau media. Mereka akan tetap berlaku berbeda dan berlandaskan nilainya Islam karena mereka ingin menjadi orang yang nilai-nilai yang mereka hargai. Coba siapa ini yang pakai baju? Siapa? Saya itu tahu tapi ada nama. Kenal ya? Kenal. Kalau di sekolah Pak apa mana yang panggilnya ya? Pak Guru ya? Pak Guru kalau di sekolah pernah nggak muridnya? Belum pernah. Pernah di sekolah pernah muridnya sama murid? Pernah. Terus dihukum apa? Bagaimana caranya? Dihukum. Kemudian kalau nggak kerjain tugas atau PR, terus itu ya tadi ya pernah nggak bulan malam-malam pernah nggak ya ini ya cuma makanya nggak tidak tugas. Ya, tapi dari fisik ya. Iya. Iya. Tuh. Karena kita berusaha coba yang dengan kalau kita nanti salah dengan keras salah juga. Sedikit sekali. Jadi apa ya? Tapi kita bisa ngomong apa? Paling apa pakai proses. Misalnya ini lapangan, walaupun di PP desain ketika itu jawaban salah harus gunakan kebiasaan yang lemah lembut kepada betul itu taktiknya nggak bisa. Saya juga lihat karakter anaknya juga ya. Selama ini kita rata-rata hampir sama ya. Apa ini ada beberapa tindakan dulu? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kita cek dari pertama. Dijawab oleh apa ini ya? Di belakang ya. Jadi mereka boleh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Konsekuensi ya? Saya setuju. Kenapa konsekuensi bukan hukuman? Karena itu membuat anak seolah di pikirannya itu membuat motivasi sendiri agar dia tidak lagi terlambat. Masih ini juga ya, maksudnya hukumannya masih sinkron gitu ya? Masih sinkron dengan kesalahannya. Konsekuensi ya? Dia mencoba membuat konsekuensi terhadap diri sendiri. Jadi tanpa saya suruh orang nggak manja atau bagian kan dia membuat sendiri. Ini konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian yang kedua, Bu siapa? Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini Bu? Masih hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kenapa hukuman? Hukuman fisik ya, oke. Tapi kalau misalnya disuruh lari di lapangan basket karena terlambat ketika jam olahraga, masuk hukuman?
masuk konsekuensi ya. Ya, oke. Jadi sesuaikan dengan kalimatnya. ya redaksinya, situasinya gitu ya. Oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo Pak. Yang kemarin daftar ya Pak ya? Konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Teman, oke lanjut. Lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam setelah pulang sekolah. Apa nih? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam setelah pulang sekolah. Kemana tak konsekuensi dia? Iya, ini konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya, kehilangan 10 menit dari istirahat. Kelanjutan tugas konsekuensi. Oke. Kemudian materi yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini ya, menurut. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Survival. Survive ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Love in belonging. Apa? In English, bla 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 bla. Kebebasan apa Bu? Kebebasan free ya. Kemudian kesenangan, fun. Penguasaan, go, bukan. Pada dasarnya ketika anak melakukan sesuatu yang menyimpang, ini kita katakan ini anak nakal, padahal sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, makanya dia lakukan. Kan guru harus, ini kenapa ya ini anak? Kita harus cari tahu apa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi di rumah mungkin, ya. Jadi kemarin Bu Rosida itu pernah cerita muridnya itu ada yang yatim kalau tidak salah, itu dia mau apa ya berdoa tapi itu jika ya tidak kayak Bu Rosida, kalau enggak dia sabar gitu, pokoknya harus diini dulu gitu. Itu berarti dia apa ya, kebutuhan dasar yang mana ini yang belum itu ya, kasih sayang dan rasa diterima itu ya. Sini lanjut ya, bisa dibaca sendiri. Nih coba kita cek lagi masuk di mana ini. Yang pertama kita lanjutkan tadi sampai siapa? Sampai ibu ya. Bu yang A juga. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Bu itu masuk mana ya Bu? Itu masuk apa Bu? Ya tadi kesenangan. Dia apa? Kebutuhan dasarnya yang belum kebutuhan dasar apa nih? Apa? Kebebasan. Kita tahan dulu ya jawabannya, kemudian kita lanjutkan B. Ketika ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jas rambut baru. Saya ada muridnya seperti itu ketika ada ya. Ini kelas 1 ya, model-model ya. Ada yang setiap hari jemput, Bu masuk kelas Bu. Ada yang minta dipakai celana katanya.
Ya. Oh, apa baru tadi ya? Cantik-cantik. Mudah-mudahan cantik semua. Oh, bukan Puswati kan? Tahu ya, Mbak? Kalau yang satunya suaminya Pak Nana. Kayak kau tahu Pak Nana? Mbak Nana. Nana sebagai satu yang tadinya. Masuk adminnya nanti kan? Swear. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ke B ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, ada sudah ya. C, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa tuh? Apa ya? Kesenangan bukan? Kesenangan? Apa nih? Kembali ke Bu Alfi apa? Bu Alfi sudah belum? Apa nih Bu Alfi? Apa? Kenapa? Kasih bertani dulu, kasih saya apa? Penguasaan? Aku bosen masa belajar cuma gitu aja. Kalau apa? Penguasaan. Oke, nanti kita cek jawabannya. Yang D kembali ke Pak Eko. Ya, kesenangan. Pak Eko kesenangan ya? Oke. Yang D, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa nih? Dia nggak pede. Berarti apa? Iya, benar. Penguasaan. Penguasaan. Sekarang kita cocokkan jawabannya. Oke, yang apa tadi betul? Yang B, kasih sayang. Yang C, kebebasan. Kebebasan ini. Berarti dia yang bebas ya. Kemudian D, penguasaan. Oke. Iya, berarti kita harus memahami apa sih ini kebebasan. Sudah pernah dengar kata restitusi? Sudah belajar di PMM mungkin? Sudah pernah baca? Oke, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Emang ada disiplinnya jadi? Kayak ada ya. Tadi dengan kekerasan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya. Kata lainnya restitusi itu enaknya apa? Perbaikan, memperbaiki diri. Jadi memperbaiki. Jadi ini adalah pilihan yang disarankan ketimbang kita memberikan hukuman ataupun penghargaan. Misalnya di rumah, ayo belajar, nanti kalau kamu ranking 1 diajak kemana gitu misalnya. Itu namanya
hanya awas kamu kalau ini nanti gak dibeliin mama ini misalnya itu hukuman ya, kayak ancaman. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ini banyak ya, restitusi itu banyak modelnya, tetapi di sini kita belajar juga, yaitu 5 posisi kontrol dan nanti ada segitiga restitusi. Dia kalau dalam bukunya restitution is structuring, gimana bacanya? Enggak ya? Gak apa-apa ya. School discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas pada saat malam ini. Apakah telah efektif? Apakah bisa memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol, Dr. Wira Mendasar, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum kita lanjutkan, coba kita refleksi sebentar. Kita ini sering berada di mana? Di pemulung pernah? Pernahkah kita di pemulung? Oke. Membuat rasa bersalah pernah? Kita membuat anak merasa bersalah ketika dia telah melakukan kesalahan? Pernah. Sebagai teman, kita posisikan diri kita sebagai teman pernah? Pernah juga. Pemantau? Kalau pemantau itu lebih ke ini peraturannya gini. Kamu tahu ya peraturannya gini, jadi lebih kayak peraturan. Pernah ya? Manajer. Manajer pernah dengar restitusi yang posisi kontrol manajer? Oke, berarti pernah semua ya. Tetapi kita cenderungnya sering di mana ini? Cenderungnya sering di mana? Kalau saya ternyata sering di ini loh. Penghukum juga pernah sih, tapi enggak terlalu besar. Yang paling sering ini pembuat rasa bersalah dan teman. Saya lebih ke pembuat rasa bersalah, teman, mungkin juga pemantau. Jadi sering gini, misalnya gini, Bu Guru kecewa loh, Bu Guru sedih loh kalau kamu ini. Itu pembuat rasa bersalah. Oke, kita cek nih. Untuk penghukum, kalimat yang biasanya digunakan seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pernah kita lakukan itu? Atau sering? Sering. Oke. Kita lanjut ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Jadi saya tidak pernah melakukan hukuman fisik, tetapi dengan kata-kata itu lebih membekas. Fisik kan selesai hilang. Kalau dengan kata-kata, oke. Untuk pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, sehingga anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Kata-katanya biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Terima kasih. Dengan kalimat seperti itu, maka posisi murid seperti apa? Dia merasa dirinya itu buruk ya, merasa dirinya buruk, merasa tidak berharga, dia mengecewakan orang lain, ya, itu membuat merasa bersalah.
Kita pernah melakukan itu? Pernah? Pernah Ibu? Tidak pernah, alhamdulillah. Ini dari kelas berapa Bu? Kelas 5. Oke. Kita cek lagi yang di posisi teman. Ketika di posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid. Dia berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tetapi negatifnya apa? Kalau di posisi teman itu, jadi anak agak kurang menghormati guru. Jadi kita harus seperti teman tapi tetap dikasih ketegasan bahwa tetap harus hormat. Kata-katanya seperti apa? Ayo bantulah diri Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah di posisi ini guru sering memaafkan ya. Jadi saya semacam teman gitu loh, memaklumi, memahami. Hal negatifnya ini, bila suatu saat guru tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Oke. Bisa mungkin di kelas-kelas tinggi ya. Apa di kelas rendah juga seperti kalau di kelas rendah lebih ke ngomong ya. Kalau Pak bagaimana? Posisi teman juga? Di posisi teman juga enggak Pak Eko sebagai guru? Kalau kelas rendah itu kalau di kelasnya Pak Eko aja? Kalau di kelas atas itu saya berikan kemotivasian aja, tidak terlalu banyak sudah memaafkan, tidak terlalu banyak membantu. Karena kecenderungannya kan apa? Dia kan praktek tergantungan nanti. Makanya saya berikan motivasi tertentu. Oke, ada ya. Kita beri sebentar. Oke. Tapi sebelum ini ya, ada yang sesuai ya dengan yang harus. Untuk yang ini nanti ayat tadi negatifnya hampir sama dengan itu. Kalau kita udah yang kalau di dalam kelas belum ada yang sesuai ya dengan yang tadi belum ya. Belum ada, soalnya di kelas 2. Kan ada 5, bisa ada 2. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tempat pemantau. Nah, Bapak kamu mau coba baca. Oke. Di posisi pemantau berarti mengawasi ya, memantau itu mengawasi. Itu kayak kayak satpam gitu. Oke, di situ bisa lebih ke ini ya. Untuk peraturan-peraturan, konsekuensi, seperti itu memberi sanksi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian kata-kata yang bisa sering disampaikan oleh pemantau itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan dan daftar. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya. Oke. Siapa yang sering dipemantau? Posisi pemantau? Kebanyakan yang ini posisi pemantau ya. Kita oke. Kemudian yang kelima di posisi manajer ini kenapa ya? Jelas. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru
sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bisa manajer kemudian kayak kembali ke pemantau sama teman, kayak masih divariasi seperti itu. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Kata-katanya bagaimana? Apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas, nanti kita coba membuat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dengan dirimu? Jadi kembalikan ke anak yang menjawab, anak yang memperbaiki, dia yang memberi solusi. Jadi yang tepat di posisi yang paling tepat di posisi manajer. Kita harus seperti itu. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Tadi ya, yang bisa mengatur diri murid siapa? Dirinya sendiri, bukan guru. Kita itu enggak ada tugas itu. Kita cuma menuntun. Karena setiap anak itu sudah memiliki kekuatan kok. Dan kita tuh hanya menuntun untuk menegakkan. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kita restitusi agar dia dapat kembali ke kelompoknya untuk memperbaiki diri dan kembali ke teman-temannya. Di posisi manajer, sudah kita lakukan di posisi manajer? Sudah? Alhamdulillah. Ibu Rohana sudah? Oke, sudah. Oke. Pak siapa? Kartaji ya. Sudah melaksanakan di posisi manajer belum, Pak? Sudah ya? Tapi paling sering apa? Yang lebih dominan? Berarti dikembalikan ke anak ya? Anak yang menyampaikan solusinya, dia mau memperbaiki diri seperti apa? Biasanya kan kita sering cek, kamu tuh harusnya gini. Sering ya biasanya kan, lu tak bilang kok nih. Gimana Bu? Ayo sambut pagi dengan senyum manis.
kayak nggak berselisih, nggak ngomong yang jelek-jelek kayak gitu. Ada di sini pokoknya. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa? Karena keyakinan kelas itu berbicara kepada tadi ya nilai-nilai kebajikan. Ya. Ada nggak anak yakin kalau setiap anak pasti ditanya, kamu mau masuk surga atau neraka pasti? Surga. Siapa di kelas ini yang pintar? Pasti semua maju. Kita, ya kan? Pasti yang baik-baik. Berarti manusia itu sebenarnya semua adalah baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana menunjukkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Oke, sudah semua menempelkan kertasnya. Oke, saya minta bantuan satu atau dua, satu ya, untuk mengelompokkan ini negatif jadi satu. Siapa yang sekarang melawati maju? Siapa yang mau bersedia maju? Oke, Pak Eko atau Bu Abi berdua, ya bisa dijatuh. Silakan dibaca, maksudnya dikelompokkan dijatuh. Maksudnya banyak. Tadi sudah kenalan kalian?
Seperti keyakinan kelasnya sudah dikelompokkan tadi ya, Pak Eko sama Bu Eko, terima kasih. Ini ada sopan santun, kemudian bertanggung jawab. Sini juga ada sopan santun ya. Kemudian saling membantu sesama, saling menghargai. Kita ambil apa nih kata-katanya? Saling membantu sesama, saling menghargai, peduli, atau apa? Kemudian di sini tidak mengganggu teman, tidak gaduh. Maksudnya di mana nanti kita bisa ditertib, ya. Kemudian dapat dipercaya dan jujur. Sini ada kasih sayang, menutupi kekurangan dengan kelebihan, menutupi kekurangan dengan kelebihan, kebersihan. Jadi kita bisa kita simpulkan menjadi 5, nggak usah banyak-banyak. Jadi keyakinan kelas, kalau kita sudah seperti ini ada anak-anak, kita tempel di kelas ya. Keyakinan kelas itu biar dibaca anak-anak. Oh, keyakinan kelas saya bersih, jadi saya nggak boleh buang sampah di sembarangan atau di kelas. Oh, keyakinan kelas saya sopan. Ketika saya mengatakan anak-anak, Bu, nggak ngomong ini nama buah-buahan, nama hewan. Itu maksudnya kan jadi sopan dan santun. Ya. Kasih sayang. Kalau kasih sayang bisa masuk di ini ya, saling menghargai ini. Oke. Jadi untuk sekarang itu kita tidak membuat peraturan, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 1, Bu Alfi, Bu Tika. Coba dibaca Bu Tika, keyakinan kelas 1. Bukan tugas. Oke. Kemudian keyakinan kelas 5. Siapa yang di kelas 5? Saya. Oke. Boleh Pak baca? Siapa ya? Boleh dibaca. Selalu bersikap positif. Oke. Senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, terus? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Oke, jadi bebas ya, tidak harus seperti yang contoh dari organisasi tadi. Itu yang penting dari anak sendiri. Apa yang diyakini anak, itu yang kita terapkan. Oke, mungkin bisa disambi sambil minum. Yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Ini terakhir di 7 materi ya. Segitiga restitusi. Jadi ini restitusi yang kedua yang dikenalkan. Ada apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalnya dia sering terlambat ke sekolah, misalnya dia mencoret karya temannya, itu yang terjadi di kelas saya. Kita gunakan seperti tadi, bisa posisi kontrol, 5 posisi kontrol dengan kata-kata yang sudah tadi dikasih contoh. Kemudian bisa dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita stabilkan dulu. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti dia itu sangat takut. Dia tambutan. Di rumah aja anak kita salah. Dia misal main, waktunya wayai harusnya sudah pulang, sudah balik rumah, dia masih belum pulang. Dia telat pulang, pasti di rumah itu
karena dia berarti dia sudah merasa bersalah. Kita selanjutkan kalau setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan cara kita bertanya sendiri atau mengatakan ya dengan pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa. Misalnya dia dari temannya, mengapa kamu dari teman kamu, alasan kamu apa? Pasti ada tujuan. Kemudian kita tanya, ada nggak cara lain yang lebih efektif, yang lebih baik? Kemudian menanyakan keyakinan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai, saling tidak mengganggu teman itu ya. Terus kok kamu tidak menghargai teman kamu, kok kamu mengganggu teman kamu? Kembalikan keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gak mungkin kan dia bilang saya ingin jadi orang jahat, saya ingin jadi anak-anak sih, saya ingin jadi orang baik. Ya. Oke, saya kasih contoh untuk restitusi prakteknya. Ini pakai suara Pak, soalnya saya melakukan restitusi. Seorang yang membantu, yang membereskan